Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 kelas D akan mempresentasikan hasil kelompok kami, yaitu alur pencernaan dan penyerapan protein dan lemak. Sebelum itu, perkenalkan saya atas nama Aulia Ananda Nugraillah selaku moderator dan anggota kelompok saya. Yang pertama Intan Nuraini, yang kedua Dewi Sartika, yang ketiga saya sendiri Aulia Ananda Nugraillah, yang keempat Meisya Asmaradina, yang kelima Afiat Nabila, dan yang terakhir Aisyah. Baik, langsung saja materi pertama akan dibacakan oleh Afiat Nabila. Baik, terima kasih. Di sini saya akan membacakan pendahuluan. Alur pencernaan dan penyerapan protein dan lemak adalah rangkaian proses pemecahan protein dan lemak dari bentuk kompleks menjadi bentuk sederhana atau asam amino, asam lemak, dan monoasil gliserol melalui kerja enzim dan empedu. Kemudian diserap oleh sel usus untuk dialirkan ke darah atau limfa agar dapat dimanfaatkan tubuh. Selanjutnya saya serahkan ke pemateri berikutnya. Baik, ini saya akan menjelaskan alur pencernaan dan penyerapan protein. Di sini dapat kita lihat ada diagram alur pencernaan dan penyerapan protein. Ini penjelasannya. Yang pertama yaitu makanan atau protein utuh. Protein yang kita makan, misalnya dari daging, telur, susu, atau kacang-kacangan, awalnya masuk ke dalam tubuh dalam bentuk utuh. Protein ini belum bisa langsung digunakan tubuh, jadi perlu dipecah terlebih dahulu. Yang kedua ada lambung. Di lambung, asam lambung atau HCl mengaktifkan enzim pepsin. Pepsin inilah yang mulai memotong protein besar menjadi potongan yang lebih kecil, yaitu peptida. Yang ketiga ada usus halus atau enzim pankreas. Selanjutnya, peptida masuk ke usus halus. Di sini enzim dari pankreas yaitu tripsin, chymotrypsin, dan karboksipeptidase memecah peptida lebih lanjut menjadi oligopeptida, yaitu rantai pendek asam amino. Yang keempat ada usus halus atau enzim usus. Oligopeptida ini kemudian dipotong lagi oleh enzim usus seperti aminopeptidase, dipeptidase, dan tripeptidase. Hasil akhirnya adalah asam amino bebas, bentuk yang paling sederhana. Yang kelima, ada penyerapan di brush border. Asam amino kemudian diserap melalui dinding usus dengan bantuan protein transporter. Ada yang bekerja bersama ion natrium atau Na+, atau hidrogen atau H+. Kalau masih berbentuk dipeptida dan tripeptida, mereka masuk lewat transporter khusus yang namanya peptide. Yang keenam yaitu masuk ke enterosit. Begitu masuk ke sel usus atau enterosit, dipeptida dan tripeptida ini dipecah lagi sehingga semuanya berubah menjadi asam amino bebas. Yang ketujuh, keluar menuju darah portal. Terakhir, asam amino dilepaskan dari enterosit melalui membran basolateral. Dari sana, asam amino masuk ke darah portal dan dibawa ke hati. Di hati, asam amino bisa didistribusikan ke seluruh tubuh untuk membentuk energi, enzim, hormon, dan jaringan baru. Saya serahkan ke pemateri selanjutnya. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang alur pencernaan dan penyerapan pada lipid. Yang pertama yaitu asupan lemak yang dianjurkan.
Tidak ada recommended dietary allowance atau RDA khusus untuk lemak total. Namun ada adequate intake atau AI untuk bayi. Fokus utama pada jumlah total lemak, tapi pada kualitas asam lemak. Asam lemak esensial terbagi menjadi dua, yaitu asam linoleat dan asam alinoleat. Keduanya harus diperoleh dari makanan karena tubuh tidak bisa memproduksinya. Asam lemak atau EPA dan DHA banyak terdapat di ikan. Penting untuk fungsi tubuh, meskipun efisiensi tubuh mengubah alinoleat menjadi IPA atau DHA sangat rendah. Lemak trans tidak dianjurkan karena tidak memberi manfaat selain energi. Baik, saya serahkan ke pemateri berikutnya. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan memaparkan materi tentang alur pencernaan dan penyerapan lipid. Dilanjutkan dari materi yang telah dipaparkan sebelumnya. Ada dua yang saya jelaskan. Yang pertama, proses pencernaan lemak. Jadi lemak bersifat hidrofobik atau tidak larut dalam air, sehingga perlu bantuan empedu dan juga enzim agar bisa dicerna oleh tubuh. Selanjutnya, saat di mulut dan di lambung, enzim lipase lingual di mulut dan lipase lambung mulai memecah trigliserida. Pemecahan ini terjadi terutama di posisi SN3, menghasilkan asam lemak bebas dan diasil gliserol. Jadi proses ini penting pada bayi karena pankreas mereka belum matang. Dilanjutkan di lambung, lemak dipecah jadi partikel kecil. Lemak membuat rasa kenyang kita lebih lama karena pada prosesnya pencernaan lambat. Dilanjutkan di usus halus. Jadi empedu mengandung garam, empedu dan juga fosfolipid. Ini berfungsi untuk mengemulsi lemak sehingga lemak menjadi lebih mudah tercampur dengan air. Dan enzim lipase pankreas dengan bantuan kolipase memecah trigliserida menjadi asam lemak bebas dan 2 monoasil gliserol. Jadi produk ini kemudian bergabung dengan garam empedu membentuk misel yang memudahkan dalam penyerapannya. Selanjutnya, yang ketiga, adapun peran empedu dan kantung empedu. Jadi fungsi empedu itu mengemulsikan lemak sehingga permukaan lemak jadi lebih luas dan enzim lebih mudah untuk bekerja. Kandung empedu berfungsi untuk menyimpan empedu dan melepaskannya saat ada lemak masuk ke usus. Jika kandung empedu diangkat atau saat seseorang melakukan operasi, empedu tidak bisa disimpan, tetapi langsung dialirkan ke usus dalam jumlah kecil secara terus-menerus. Sekian pemaparan materi dari saya serahkan ke pemateri selanjutnya. Selanjutnya saya akan melanjutnya mengenai alur pencernaan dan penyerapan lipid. Yang keempat itu ada absorpsi lemak. Jadi misal membawa produk akhir pencernaan atau asam lemak rantai panjang 2 monosilgliserol, kolesterol, dan lain-lain menuju permukaan sel usus atau enterosit. Ada 2 cara absorpsi, yaitu yang pertama ada difusi pasif, di mana molekul lemak larut ke dalam membran sel, dan yang kedua ada transport protein, misalnya CD36 yang membantu membawa asam lemak ke dalam enterosit. Setelah masuk ke dalam enterosit, asam lemak dan monoasilgliserol kembali disintesis menjadi trigliserida. Trigliserida bersama kolesterol dan fosfolipid dibungkus menjadi kilomikron. Kilomikron kemudian dilepaskan ke sistem limfa, lalu
ke sirkulasi darah. Dan yang terakhir itu ada ringkasan alur pencernaan dan penyerapan lipid. Jadi, mulut dan lambung terjadi pemecahan awal lemak oleh enzim lipase lingual dan lipase lambung. Lalu, usus halus lemak akan diemulsikan oleh cairan empedu, kemudian dipecah lagi oleh enzim lipase pankreas. Nah, yang ketiga misel, yaitu terbentuk misel, yaitu partikel kecil yang berfungsi untuk mengangkut hasil pencernaan lemak menuju sel-sel usus. Dan yang terakhir terjadi penyerapan atau absorpsi, di mana diserap adalah asam lemak dan monoasilgliserol hasil pencernaan. Baik, itu saja materi mengenai ringkasan alur pencernaan dan penyerapan lipid. Saya alihkan ke materi selanjutnya. Terima kasih. Baik, saya akan membacakan kesimpulan. Protein dicerna menjadi asam amino bebas di lambung dan usus halus. Kemudian diserap oleh enterosit dan dialirkan melalui darah portal menuju hati untuk dimanfaatkan tubuh. Lemak memerlukan empedu dan lipase agar dapat dipecah menjadi asam lemak dan monoasil gliserol, lalu dibawa dalam bentuk misel ke enterosit, disusun kembali menjadi trigliserida, dan dibungkus dalam kilomikron sebelum dialirkan lewat sistem limfa ke sirkulasi darah. Perbedaannya, protein langsung masuk ke darah portal sedangkan lemak melalui sistem limfa. Dengan penekanan pada konsumsi asam lemak esensial serta menghindari lemak trans. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Dan itulah tadi hasil presentasi kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.